Prosesnya baik, healing prosesnya juga exit, jadi cepat. Nanti hari 3 4 dibuka udah nyambung sendiri dia. Jadi dia betul-betul sutureless. Nah kalau yang kekinian itu bisa dengan klaim apa aja asal size-nya benar. Kira-kira seperti itu. Ada kurang paham atau gimana lagi? Yang betul-betul dari jahit, tapi newborn ya. Ya. Oh, mana kalian? Oh, nggak dijahit, habis dipotong. Siapa yang lihat kemarin yang live demo Gompo? Oh, jadi belum tahu ya Gompo cara makainya ya? Oh, di layar kita nggak masuk. Oh iya, ngeliat kan? Jadi habis dipotong, kalau baik nggak usah dijahit, diapoksimasi aja tuh sisa mukosanya sama kulit, didekatkan tuh dibungkus. Udah hari 3 dibuka nyambung itu. Iya, kalau klaim ya seperti klaim yang lain, hanya size-nya benar udah easy, gampang. Pokoknya nggak usah pede, nggak usah kerjain aja. Tapi dengan adanya nggak usah nggak pede gitu, kerjain aja. Pede aja dong. Nggak usah mikir. Jadi di situ kalau ini, saya lupa tadi karena gambarnya nggak kelihatan di luar negeri itu dia juga kena trauma kepotong dan karena ukurannya kecil. Di luar negeri itu pakai Mogen yang dikerjain. Nah Mogen itu nggak terlalu safe juga, karena untuk bayi kecil itu lensa juga bisa kejepit di antara Mogen tadi, akhirnya kepotong. Yang paling safe yaitu yang ada lens protektornya, yang penting size-nya benar udah kerjain aja. Pakai klaim-klaim yang ada bisa kok. Oke. Terima kasih. Saya mau bertanya kepada Dokter Inesta. Itu kan device-nya itu banyak macam-macam. Sedangkan yang sudah izin edar dari Kemenkes baru DSR itu ya. Nah, apakah device yang lainnya itu kalau terjadi kegagalan kita dalam menggunakan device tersebut, apakah ini menjadi tuntutan hukum atau tidak? Terima kasih. Tuntutan hukum itu terjadi jika tidak ada kesepakatan, tidak ada titik temu antara pasien dengan dokter. Jadi ada ketidakpuasan. Hal sesepele apapun, bleeding pun kalau nggak puas dia bisa nuntut. Kok bisa bleeding? Kenapa? Kok di tetangga saya kita nggak bleeding, kok anak saya kita bleeding? Nah itu sudah bisa menuju ke tuntutan hukum. Tapi bagaimana dia tidak sampai naik sampai ke ranah hukum, itu kan ada KID yang baik, kemudian ada titik temu antara keluarga dan pasien. Cuma di era yang serba modern saat ini, jika kita bekerja tidak menggunakan alat-alat yang memang menggunakan memiliki izin edar AKL dari Kemenkes, takutnya ketika dokter kena kasus itu yang pertama dicari oleh pihak hukum, pihak penuntut adalah pertama dicari SIP-nya ada nggak? Oh nggak ada SIP, dibantai dari SIP. SIP ada, aman. Lanjut ke tahap berikutnya. Dia punya kompetensi nggak alat itu? Oh punya, oke aman. Naik ke tahap berikutnya. Alatnya safety nggak? Coba lihat. Oh alatnya nggak ada AKL-nya, dibantai di AKL. Itu bantainya dari step per step tuh. Tapi kalau sampai alat ada AKL ternyata memang kesannya tidak fatal dan dapat titik temu, saya kira bisa mengamankan posisi kita ketika berhadapan dengan hukum. Seperti itu jawaban saya. Ya dok, untuk masalah kasus-kasus seperti pasien anak gemuk atau bisa juga dengan yang mikropenis, itu kira-kira rekomendasinya apa dok? Kemudian untuk dari sempat konsultasi juga ke dokter anak, ada beberapa misalkan memang benar-benar kecil atau mikropenis, ukurannya benar-benar kecil, itu ada disarankan untuk suntik hormon dulu. Nah kemudian tapi saya sempat mencoba mempelajari dulu dengan ukurannya. Nah kebetulan ukuran untuk klaimnya ada tuh dengan ukuran penis anak tersebut. Apakah bisa kita lakukan atau mengikuti saran dari dokter anaknya dulu di suntik hormon dulu baru kemudian di sunat. Dan itu saja dok. Jadi pertanyaan, jadi mikropenis adalah suatu size yang di bawah normal. Nah itu ukurannya harus ada baku. Jadi ada chapternya, ada chartnya bahwa untuk umur segini anak normal tuh antara sekian, ada batasan. Kepanjangan kalau misalnya itu kalau menggunakan
Saya Arif dari Depok. Terima kasih Dokter Arif atas pertanyaannya. Pada intinya hiperpenis itu kita lihat kasus per kasus, tidak bisa disamaratakan. Kalau terjadinya penis itu sudah jelek banget, sikratif di mana-mana, dan sepertinya susah untuk dimasukkan automatic device, klaim juga susah, dia mau tidak mau harus menggunakan metode konvensional atau holter. Tapi kalau hasilnya gagal kitanya itu masih bagus, tidak ada jaringan sikratif yang luas, sekiranya dimasukkan konvensifnya bisa, kalau konvensif bisa masuk, tidak ada jaringan sikratif yang menghalangi, saya kira bisa menggunakan metode jepit. Jadi kita pikir itu lebih susah daripada kita non-repair. Jadi kadang-kadang kita pikir saya kali lebih mahal memang karena banyak jaringan sikratif kadang-kadang, karena yang motong sebelumnya itu tidak beraturan, jaringan sikratif di mana-mana, bukanya susah, belum lagi resiko bleeding, resiko perlengketan kronis dengan jelek penis, seperti itu. Kalau sekiranya dilihat susah, jangan dipaksa untuk mengerjakan, terutama pada praktisi pemula. Mesti pakai asisten, maksudnya kita sejauh yang lebih senior atau lebih berpengalaman untuk melakukan sekaligus belajar. Karena pernah pada kasus ada sejawat yang nekat melakukan itu, biobus, kemudian dorsal stick, ternyata dorsal stick ternyata posnya nempel sempurna dengan DPS, dibuka susah banget, siap buka gitu bebas, buka gitu bebas. Posisi dengan seperti itu di bawah posisi yang bisa dibantu itu masalah dan nyari juga. Kalau saya sih kalau pemula sampai katakanlah 500 kita awal cari yang aman-aman aja, kemudian setelah 500 baru kita mengejar yang complicated itu, karena rumah kita itu kita jualan jasa. Pasien kita baru buka pelang gede gitu ya, pasien pertama beli semua itu dia bismillah, insya Allah ya nggak terus gitu. Jangan bikin nangis aja, karena di Indonesia ini kita metode itu nomor 2, nomor 1 nggak nangis. Jadi habis kita itu pertanyaannya orang-orang mesti, tadi sunatnya sakit? Enggak. Oh sunat gimana? Enggak ada. Dan sunatnya pakai metode apa? Oh ZSR, enggak ada. Yang pertama nggak sakit, yang kedua baru hasil. Nah, sakit, insya Allah 90% diiklan. Plus estetik 100% dalam waktu 5 tahun jadi panjangan sudah menghasilkan minimal 1 kali sunat 100 juta bersih. Lumayan dong daripada di rumah sakit kita 6 juta sampai 10 juta. Terus 10 bulan. Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Tinggal satu pertanyaan lagi. Tanya kepada Dokter. Kita mau tanya penanganan post-op pelepasan rem. Biasanya permasalahan lainnya. Gimana supaya tidak jadi kemudian kematian klaim yang kontinu. Itu kan kalau usah klaim dia nggak bisa melanggar ya. Dengan strategi klaim pada rangka koreksi kita bisa tidak. Jangan pada sini. Terima kasih. Masalah klaim saat pasca klaim lepasan, kita lihat dulu ada 3 klaim yang harus rata-rata dibuka biasanya. Untuk bagian klaim, harus klaim, usaha klaim, diusahakan hari ke-4 atau ke-5 plus sampai 5 hari raya. Tolong berendam dulu ya dengan air hangat pagi dan sore selama 30 menit ya. Kalau anaknya memang dia mau berendam ya. Tapi kalau tidak mau berendam, usahakan 1 jam sebelum ke klinik di hari ke-5 itu diberikan facelift atau hand body ya di area potongan luka kulit kebesunya dengan cotton bud dan body lotion ya atau hand body. Nah, saat datang ke klinik ya, itu biasanya saat kita buka penjepitnya itu kulit yang necrosisnya sudah lunak sehingga gampang dicopot dengan jari jempol kita ya, tinggal dicopot aja dengan kukunya dikebawahi, digeser ke bawah. Mau itu smart clamp, mau itu alis clamp, itu mahjong clamp, sama-sama mudah dicopot bila hari kelima itu berendam ya. Berendamnya cukup air hangat 2 kali sehari, pagi dan sore, baru sorenya ke klinik, atau berendam saat sebelum klinik boleh silahkan, dan pakai plastik. Itu saja. Masalah ereksi setelah pemasangan
Dan yang kedua, dari proses pemasangan tabung itu sendiri, ya. Takutnya dia tabungnya kecilan nggak sesuai nomornya atau pas banget, ya. Tapi kalau masangnya lebih besar 1 mm atau 2 mm, biasanya lebih nyaman, rasa ereksi agak longgar, juga pembesaran penis sehingga tidak terlalu menekan kepada tabungnya. Kalau yang sempit, rata-rata penekanan bahasa pembesaran yang penis itu sangat membuat tidak nyaman pada anak-anak, ya. Terus untuk berikutnya, nekrotik pas dilepas dia kan kering, ya, dan kadang menyentuh kepada penisnya itu sebenarnya bukan rasa nyeri, itu rasa ngilu saja. Kenapa? Gland penis itu kan dia mengering, jaringan nekrotik itu kan mengering dan bentuk kepala gland penis itu biasanya gland penis itu kan tutup oleh kulit, ya. Sekarang kulit terbuka, yang botak gundul lah, ya. Nah, pada saat kulit kering nekrotiknya itu menyentuh dinding dari kepala gland penisnya, itu mengakibatkan rasa yang memang ngilu, ya, nyeri, macam-macam lah, ya. Mungkin kalau pada anak-anak yang psikologisnya bagus, itu adalah suatu hal yang sakit buat dia. Tapi kalau pada anak yang berani secara psikologis, itu hal yang membuat dia merasa tidak nyaman seperti dulu atau dulu seperti itu. Dan tadi saya pernah seperti itu, ya, pada setelah abstrak itu saja bisa dijawab. Cukup ya, cukup. Dan berarti yang untuk sinetron, sinetron itu kita tidak diminta, kita menggunakan sistem itu, ya, drop off. Pengalaman saya pribadi di hari ke-8 sampai dengan ke-14, dan tolong untuk menggunakan tambang nyeri pada saat dia pelepasan neuronnya, tolong sedikit berendam, karena dengan berendam membuat anak lebih nyaman, tidak sakit lagi nyeri. Dan itu aja tambahannya di sinetron khusus sinetron dan drop off. Ya, terima kasih. Dahulu bahkan sudah ada sejak 1523 sebelum Masehi. Untuk bayi salah satu yang paling penting untuk dihitan karena banyak manfaatnya, termasuk pembuahan yang paling cepat. Terus untuk metode terbaru yaitu stapler yang tahun 2014 masih sangat hangat. Untuk JSR sendiri merupakan stapler yang saat ini salah satunya yang sudah punya izin registrasi atau kita bilangnya AKL, alat kesehatan luar, aman, untuk bayi juga aman dari bayi sampai dewasa, dan hasil biokosmetik. Semua metode hitan itu baik dengan keunggulan masing-masing, dan yang pasti tergantung operatornya. Dan tadi pesan dari Dr. Haji harus pede, yang penting pede. Kalau pede, insya Allah semua aman. Walaupun terjadi komplikasi apapun juga tetap harus pede. Terus lakukan SOP secara baik dan benar. Dan yang terakhir yang paling harus kita lakukan adalah inform konsen harus jelas pada pasien. Keluarga pasien, orang tua, insya Allah, kalaupun metode kita kurang baik, tapi informasi kita bagus, komunikasi kita terhadap pasien bagus, insya Allah pasien aman, nyaman, dan insya Allah banyak. Baik, terima kasih untuk semua bicara kita. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mallah wa ni'man nasir, yuhibbunahum mustaqbillah ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya mengenalkan diri dulu. Kalau tak kenal maka tak sayang. Saya duduk atau berdiri, mewakili dari pengurus Asmin Pusat
yang mana Ketua Umum kami Dr. Edi Junaidi tidak bisa menghadiri dikarenakan beliau tidak enak badan karena kegiatan kami tanah badan. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan kepada Ketua terpilih periode 2018-2023 Dr. Haji Rahmat Fitriadi MKes MH beserta jajarannya untuk Asklin daerah Banten. Selamat untuk beliau. Yang kedua, terima kasih yang terhormat juga kepada ketua sebelumnya yang diketuai oleh Dr. Haji Musli Budi Utomo. Selamat juga kepada beliau yang selama ini sudah menjalani Asklin dari periode 2017 sampai 2021. Terima kasih atas pengurusannya selama ini beserta jajarannya. Yang saya hormati juga kepada undangan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang mewakili. Yang kedua, terima kasih kepada Kepala Kedeputian 4 BPJS Tangerang yang alhamdulillah diwakili oleh Dr. Dwi Ernawati. Terima kasih, Dok. Terima kasih juga kepada Ketua ID Wilayah Banten atau mewakili. Dan juga saya berterima kasih sekali kepada Ketua Panitia yang hari ini Dr. Sugit Nugraha MKK, yang mana acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, yang mana juga ini luar biasa, ada konsolidasi dengan beberapa pengurus, ada dari sponsor, maka acara Asklin hari ini saya lihat sangat meriah. Dengan ini saya mewakili dari pusat akan nantinya melantik kepada kepengurusan yang baru. Tapi sedikit saya menginformasikan Asklin kepada bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi bukan berarti mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini. Asklin adalah Asosiasi Klinik Indonesia. Kita berdiri itu dari tanggal 1 Agustus 2011. Alhamdulillah sekarang Asklin sudah berumur lebih kurang 7 tahun. Umur Asklin ini kalau boleh dikatakan masih bayi yang baru berjalan. Jadi alhamdulillah kita semua sudah bersinergi dari daerah, dari cabang, kabupaten semuanya. Kita sudah terbentuk Asklin, Asosiasi Klinik Indonesia. Kami pusat berharap kepada daerah, khususnya hari ini daerah Banten yang diketuai oleh Dr. Haji Rahmat Fitriadi MKes MH. Kami berharap Asklin di Banten ini bisa jadi fondasi buat kami di pusat. Jujur, kami di pusat itu hanya untuk registrasi saja, Dok. Jadi ujung tombak kami sebenarnya itu ada di daerah dan cabang. Karena kenapa? Semua pelaku klinik, semua pengusaha klinik itu dipegang oleh daerah atau cabang. Nah, kami berharap klinik-klinik atau peserta Asklin yang ada di daerah dan cabang itu melaporkan ke pusat. Gunanya apa, Dok? Biar nanti kinerja kita dengan daerah itu bisa berjalan. Ini ada sedikit pengalaman dari kita. Ada salah satu daerah kemarin sedikit ada miscommunication kepada kita pada pusat. Sayang kegiatan di daerah itu tidak lapor ke pusat, sehingga kegiatannya itu tidak berstandar nasional, hanya dengan daerah saja. Itu disayangkan, Dok. Jadi saya mohon kepada Ketua Daerah Banten sekarang, Dr. Haji Rahmat, untuk selalu bersinergi kepada kita, kepada pusat. Kita pusat hanya kepada pemerintah pusat juga kita yang bikin kebijakan, Dok. Jadi apa-apa yang ada di daerah itu kita sampaikan ke pusat. Jadi mohon dengan pengurusan Dr. Haji Rahmat Fitriadi sekarang ini membuat kami pusat bisa bekerja sama.
Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini banyak pengusaha-pengusaha klinik atau yang mempunyai klinik. Kami berharap mohon kliniknya didaftarkan ke cabang atau ke daerah. Karena kenapa? Nanti dari Askrim pusat itu akan memberikan sertifikat kepada anggota atau peserta yang mempunyai klinik. Ini penting bagi kami, Dok. Karena jujur, kalau tidak ada dukungan dari daerah, tidak ada dukungan dari cabang, kita pusat nggak bisa ngapa-ngapain. Saya atas nama perwakilan pusat mohon maaf kepada daerah, khususnya hari ini daerah Banten, buku ADART-nya belum selesai, Dok. Mohon maaf karena kenapa? Selama ini daerah tidak melaporkan pesertanya atau anggota aslinya ke pusat. Otomatis kita tidak bisa apa-apa. Kami pusat sebenarnya butuh biaya untuk berjalan, Dok. Kenapa buku ADART sampai sekarang daerah Banten belum bisa memiliki, ya, Dok, ya? Karena itu, Dok. Jadi kami mohon dibawa ke pengurusan Dr. Rahmat, nanti tolong daftarkan kepada kami pusat, karena kalau nanti daerah ini mau melakukan aktivitas standar nasional tidak bisa kalau tidak ada tanda tangan atau SK dari pusat karena belum terdaftar. Jadi kami mohon itu, Dok. Untuk itu kepengurusan bisa dokter tidak pakai ADART dulu, tapi akan saya kirimkan. Insya Allah bulan ini selesai karena dari sekarang sudah mendaftarkan, Dok. Sudah mendaftarkan ke kami jumlah kliniknya dan alhamdulillah biayanya sudah sampai ke pusat dan itu bisa membuat buku ADART-nya. Jadi untuk sekarang mungkin ADART belum bisa diterima oleh Dr. Rahmat, tapi segera akan kami selesaikan. Jadi kami berharap untuk daerah Askrim khususnya Banten selalu bekerja sama dengan pusat. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan. Cukup ya. Untuk mahir itu saya sampaikan, mohon maaf atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.